Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Ada pertanyaan dari teman, bagaimana caranya aplikasi PJBR bisa apa tidak dikombinasikan atau dicampurkan dengan pupuk sintetis buah dan sayur. Di pertanyaan nyebut merek sih, tapi kita nggak nyebut. Kita kembali ke PJBR, Plant Growth Rhizobacter Promoting Rhizobacter, yaitu bakteri perakaran mempercepat pertumbuhan tanaman. Bakteri perakaran, jadi tidak spesifik akar apa gitu. Yang jelas bakteri ini hidup di perakaran. Kenapa PJBR atau bakteri ini muncul atau dibahas? Ya utamanya tadinya untuk penelitian mungkin ya. Oh ya, disclaimer dulu ya, bahwa apa yang kita sampaikan ini bukan hasil lab, bukan hasil uji coba, tapi hanya baca dari literasi, melihat video, terus kita analisa sendiri. Jadi apapun yang akan kita sampaikan nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini hanya untuk kebutuhan kita, untuk sharing-sharing saja. Nanti kalau ada teman-teman yang lebih mengetahui akan hal ini, mohon untuk diluruskan, untuk ditambah di kolom komentar. Jadi bakteri ini hidup di perakaran, mereka bekerja sama dengan tanaman, membantu mempercepat pertumbuhan tanaman. Kalau selama ini yang kita lakukan, ngambil bakteri PJBR itu di pohon bambu atau di putri malu gitu ya, atau di rumput odot, rumput gajahan. Tapi menurut analisa kita, semua akar tanaman yang hidup itu mengandung bakteri tersebut, bakteri perakaran. Jadi semuanya. Oh ya, kembali ke pertanyaan, apakah bisa dikombinasikan praktek pemakaiannya? Nah, sebenarnya ini dua hal yang berbeda, organik dan non organik. Kalau kita memang mau organik, ya sudah organik saja. Ya kalau mau kombinasi sih nggak apa-apa sih, cuma untuk secara aplikasi real di lapangan kita sih belum pernah seperti itu. Kalau kita hanya aplikasi organik saja, karena organik ini pada dasarnya adalah jasad ternik atau makhluk hidup yang kecil kayak bakteri, terus jamur dan lain-lain. Kalau dicampur dengan sintetis, maka dikhawatirkan mikroba atau jamur tersebut, mikroorganisme tersebut akan terganggu kehidupannya, sehingga tugasnya untuk menyuburkan tanah itu kurang maksimal. Itu seperti itu ya. Jawabannya sebaiknya jangan dicampur aplikasinya. Kalau mau tetap pakai dua-duanya, antara alami dan sintetis kimia, ya dipisah mungkin waktunya dan lain-lain. Itu semoga bisa menjawab. Kembali ke PJBR, jadi teman-teman sebenarnya nggak usah risau lagi. Jadi kerisauan yang kita alami dalam menanam secara organik itu sebenarnya tidak kita perlukan, karena semuanya sudah terjawab oleh alam. Seperti PJBR, ada orang yang menyampaikan, ya kayak video kita dulu juga gitu, menyampaikan PJBR bagus untuk tanaman, kemudian kita buat, kemudian kita aplikasikan. Itu kan kalau kita sempat atau mungkin bisa membeli, sebenarnya nggak perlu. Jadi semua bakteri tersebut ada di tanah, ada di perakaran, di tanaman apa saja. Bagaimana supaya maksimal kerjanya bakteri tersebut? Ya kita beri apa yang dia butuhkan. Apa sih yang dia butuhkan? Dia hidup di perakaran itu, dia butuh gula yang dihasilkan oleh tanaman. Dia butuh bahan organik dari tanaman yang sudah mati. Dia butuh kondisi oksigen yang bagus. Dia butuh lingkungan yang bagus. Ya udah kita penuhi, kita bahan organik kita masukkan ke tanah, bisa kompos, bisa bahan kotoran hewan, pupuk kandang, bisa potongan-potongan rumput, bisa daun-daun kering, bisa limbah dapur, kita komposkan. Maka mereka akan hidup nyaman, bisa berkembang biak di perakaran dan membantu mempercepat pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Itu ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk aplikasi antara organik dan non organik sebaiknya dibedakan, karena itu tolak belakang ya. Kalau yang organik itu kan pada dasarnya makhluk hidup, yang non organik itu kimia sintetis. Kalau itu disatukan akan merusak
makhluk hidupnya ya. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa dipahami. Kalau teman-teman ada informasi lebih mendetail, lebih bagus lagi tentang ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ada manfaat. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.